Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anak kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Dan pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak, angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 5 Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ketiga Nabi Ilyas alaihissalam, yang keempat Nabi Ilyas alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari tidak berpanjang kalam, kita akan menjelaskan satu persatu daripada kisah 5 nabi ini. Yang pertama Nabi Daud alaihissalam. Ayah Nabi Daud itu bernama Yisa. Yisa ini adalah seorang keturunan Bani Israel yang tinggal di kota Bethlehem. Kemudian bagaimana kisah dan dakwahnya? Kisah hidup dari Nabi Daud alaihissalam diawali pada saat Raja Talut yang menguasai Bethlehem itu selalu dikhawatirkan dengan adanya Raja Jalut yang menguasai Palestina yang kejam. Akhirnya terjadilah peperangan di antara Raja Talut dan Jalut. Pada satu pertarungan 1 lawan 1, Raja Jalut menantang pasukan dari Raja Talut, tapi tidak ada satupun yang berani dari pasukannya. Tiba-tiba Daud remaja menuju ke depan dan menantang Raja Jalut. Dengan kemampuan bermain ketapelnya yang sangat luar biasa, ketapel itu berhasil dilemparkan dan mengenai dahi dari Raja Jalut hingga pecah, dan sekaligus Raja Jalut mati di tangan Nabi Daud alaihissalam. Daud muda kemudian dinikahkan dengan putri Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam seringkali dikirim untuk mengikuti peperangan, dan setiap peperangan yang dipimpin oleh Daud alaihissalam itu selalu dimenangkan. Sehingga Nabi Daud disukai oleh rakyat Bani Israel, sehingga Raja Talut merasa khawatir dengan kemasyhuran Nabi Daud. Maka kemudian Nabi Daud alaihissalam ingin dibunuh oleh Raja Talut, dan kemudian terjadilah peperangan antara Raja Talut dan Nabi Daud alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Daud berhasil membunuh Raja Talut, yang kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja oleh kaum Bani Israel dengan ibu kota di Palestina. Nabi Daudlah yang pertama kali membangun Baitul Maqdis, yang selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam.
Banyak sekali keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud sebagai seorang rasul yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau menjadi raja. Nabi Daud memimpin Bani Israel dengan adil dan bijaksana. Allah memberikan kelebihan mampu menganyam besi, mampu merangkai besi, seakan-akan yang dirangkai oleh beliau itu bukan besi, tapi seperti anyaman. Mampu memerintah gunung dan burung untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan memiliki suara yang sangat merdu. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam, atau sifat apa, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Daud? Yang pertama adalah berani dalam kebenaran. 2, rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga, raja yang adil dan bijaksana. Yang keempat, raja yang rajin ibadah kepada Allah. Meskipun dia seorang raja yang memiliki kekayaan sangat banyak, tapi Nabi Daud alaihissalam sangat rajin sekali beribadah kepada Allah SWT. Beliau pun raja yang sederhana dan rajin bekerja. Kemudian Nabi Daud adalah orang yang memiliki disiplin sehingga mampu membagi urusan dunia dia sebagai raja dan akhirat dia sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Silsilahnya sudah jelas ya. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud ya bin Yisa. Beliau sejak usia 11 tahun sudah dipersiapkan untuk menjadi pengganti Nabi Daud untuk memimpin Bani Israel. Nabi Sulaiman adalah orang yang melanjutkan pembangunan kota Baitul Maqdis yang sampai hari ini kita bisa lihat kemegahan dari Baitul Maqdis itu sendiri. Kisah hidup dan dakwahnya. Sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman memerintah dengan bijaksana. Sejak masih mendampingi ayahnya menjadi raja, beliau seringkali diminta untuk menyelesaikan masalah rakyatnya. Dan banyak kisah ya yang kita miliki bagaimana Nabi Sulaiman memiliki kecerdasan karena ilmu hikmah yang diberikan Allah mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Al-Quran menceritakan tentang dakwah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis dari negeri Saba yang menyembah matahari. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Namun beliau tetap rajin dan taat beribadah kepada Allah. Bahkan dikisahkan Al-Quran bahwa wafatnya Nabi Sulaiman dalam posisi duduk sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu kapan Nabi Sulaiman wafat kecuali mereka setelah melihat kayu atau tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman itulah. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama adalah ilmu hikmah dan kecerdasan. 2, memahami bahasa binatang. Kemudian yang ketiga, memiliki pasukan dari kalangan manusia, hewan, jin. Kemudian yang keempat, mampu memerintahkan angin. Ia dapat berjalan di atas angin. Apa saja keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman yang baru saja kita pelajari? Yang pertama adalah bersikap adil dan bijaksana. Yang kedua, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Quran, kekuasaan dan kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman itu hanya terjadi satu kali pada masa Nabi Sulaiman, dan tidak ada kerajaan dan kehebatan kerajaan di dunia ini ya, melebihi kehebatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tetap taat beribadah kepada Allah.
Kemudian yang ketiga, beliau adalah pribadi yang rendah hati dan menyayangi kaum lemah. Nabi Sulaiman pun senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kelima, beliau adalah pribadi yang malu. Kisahkan Nabi Sulaiman tidak pernah mau memandang langit karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terlalu banyak memberikan keistimewaan dan karunia kepada beliau. Nabi Sulaiman pun adalah pemimpin atau manajer yang handal karena mampu memimpin negara Palestina yang begitu luas dengan pasukan yang terdiri dari bermacam-macam. Ada pasukan manusia, jin, hewan, dan lain sebagainya, tapi semuanya dapat dipimpin dengan baik oleh Nabi Sulaiman. Itulah keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia adalah putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun, garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ishak. Beliau merupakan rasul yang diutus kepada kaum Bani Israel yang telah meninggalkan ajaran Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam. Para ahli sihir telah menjerumuskan mereka menyembah berhala bernama Ba'i. Karena mereka enggan menyembah Allah, atas izin Allah mereka diazab dengan kemarau yang panjang. Kekeringan melanda seluruh negeri. Nabi Ilyas dicari untuk dibunuh oleh kaum Bani Israel karena dianggap telah membuat marah berhala Ba'i. Maka Nabi Ilyas pun menyelamatkan diri dari kejaran kaumnya dengan tinggal berpindah-pindah dari satu gua ke gua yang lain. Ketika dalam masa pengejaran Bani Israel, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang ibu yang memiliki seorang putra bernama Yusak bin Nun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusak bin Nun yang sebelumnya sakit didoakan oleh Nabi Ilyas sehingga Yusak sembuh. Sejak itu Yusak menjadi anak didik dari Ilyas dan menemani dakwah Nabi Ilyas kemanapun beliau pergi. Keistimewaan atau keteladanan dari Nabi Ilyas adalah berani untuk menyampaikan kebenaran dan melawan kemungkaran atau kemaksiatan. Kemudian teguh pendirian, dan ketiga, tidak mudah putus asa. Selanjutnya adalah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nama aslinya adalah Yusak bin Nun, murid dari Nabi Ilyas alaihissalam. Menurut silsilah, Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Yusak mendapat julukan Ilyasa karena selalu mendampingi dakwah Nabi Ilyas alaihissalam kemanapun beliau pergi. Kisah dakwahnya hampir mirip dengan Nabi Ilyas. Kaum Bani Israel menyimpang dari ajaran Taurat dan Zabur, maka atas doa Nabi Ilyas mereka dilanda kembali kemarau dan kekeringan panjang. Akhirnya ketika Bani Israel sudah kelaparan, akhirnya mereka mendatangi Nabi Ilyas dan memohon agar Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera menurunkan hujan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabulkan doa dari Nabi Ilyas dan menurunkan hujan, dan kemudian Bani Israel pun kembali hidup sejahtera dan makmur. Allah tidak banyak menyinggung kisah Nabi Ilyas di dalam Al-Quran, namun berdasarkan kisah dalam Perjanjian Lama, Ilyas digambarkan sebagai orang yang pintar menyembuhkan orang sakit dan memberkahi makanan yang ada sehingga bertambah. Keteladanan Nabi Ilyas adalah orang yang amanah, dan yang kedua adalah orang yang penuh dengan kasih sayang karena banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberkahi makanan dari orang-orang fakir miskin sehingga makanan itu bertambah banyak.
Yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab yang lahir di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, bertepatan dengan peristiwa penyerangan atau berdekatan mungkin tepatnya dengan penyerangan Raja Abraha kepada kota Makkah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kisah hidup dan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun ketika beliau menerima wahyu pertama Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dakwah di Makkah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sisanya dilakukan dengan secara terang-terangan. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad berdakwah di Darul Arqam, hanya mengajak teman-teman dekat dan keluarganya. Tapi ketika terang-terangan, Nabi Muhammad mulai mengajak penduduk Makkah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan untuk menyembah berhala, yaitu berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal yang sangat dikenal dan paling besar berada banyak di sekeliling Ka'bah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak diterima dakwahnya oleh penduduk Makkah. Bahkan Nabi Muhammad mendapatkan pemboikotan dan ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy, dipimpin oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW akhirnya setelah melakukan perjanjian dengan orang-orang dari Yathrib atau dari Madinah dalam Baitul Aqabah 1 dan Baitul Aqabah 2, Nabi Muhammad akhirnya pada tahun 622 Hijrah pindah dari kota Makkah menuju Madinah untuk melanjutkan dakwah di sana, karena penduduk Madinah yang di dalamnya terdiri dari 2 suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj, telah menjamin untuk melindungi Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad berdakwah di kota Madinah. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW terlalu banyak sekali untuk disampaikan, tapi di antaranya adalah Allah menganugerahkan Al-Quran yang merupakan pedoman untuk umat manusia sampai hari kiamat. Nabi-nabi yang lain mendapatkan kitab dan mushaf. Itu adalah kitab dan mushaf yang hanya berlaku untuk waktu tertentu. Berbeda dengan Al-Quran yang merupakan pedoman atau kitab yang berlaku dari sejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Kemudian Nabi Muhammad memegang bulan dan matahari, memberkahi makanan, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Mekkah ke Palestina, dari Palestina atau dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah beliau adalah orang yang amanah, orang siddiq atau jujur. Kemudian fatonah, pintar, cerdas, tabligh, selalu menyampaikan amanah dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian yang kedua adalah pribadi yang menyenangkan. 3, murah senyum dan pemaaf. Mencintai anak yatim dan du'afa, mencintai keluarganya, adil dan bijaksana, dan banyak sekali akhlak Rasulullah
yang dapat dijadikan teladan. Dan di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang patut untuk dijadikan teladan bagi umat manusia, bagi siapapun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah itu keteladanan-keteladanan yang dapat diambil. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang Rasul-Rasul Allah yang diutus kepada umat manusia. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.